Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Setiawan, NIM 0451946677, Fakultas Sains dan Teknologi Sistem Informasi dari UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek membuat program penghitungan gaji karyawan menggunakan bahasa Java. Ini merupakan tugas 3 pada mata kuliah algoritma pemrograman. Untuk kasus yang ada, ini sama ya dengan tugas 2, hanya saja kita di sini diminta untuk menggunakan array. Jadi kita gunakan array untuk gajinya, untuk menginisiasi gajinya kita menggunakan array. Kemudian untuk menentukan presentase lemburnya itu kita juga menggunakan array. Juga di sini nanti kita coba terapkan pengulangan ya. Pengulangan, jadi ketika satu karyawan diinputkan, selesai tampil gajinya, kita ada perintah apakah mau menghitung gaji karyawan lain atau tidak gitu. Yang kemarin kita praktekkan kan hanya untuk menampilkan satu gaji karyawan saja. Oke, let's go. Pertama kita buka Visual Studio Code-nya ya. Kita bikin project baru saja, kita tekan F1 untuk membuat project baru, klik create Java project, kemudian kita pilih yang no build tools. Di sini kita tentukan tempat penyimpanannya ya, mungkin di sini saja. Kemudian kita bikin nama projectnya menghitung gaji karyawan seperti ini, enter. Oke, dari Visual Studio Code sudah dibikinkan ya beberapa elemen. Di sini untuk penulisan kodenya kita masuk ke folder src, kemudian pilih app saja. Kita sudah punya kelas app di sini, kemudian untuk menjalankan running programnya sudah ada public status void main. Untuk penulisan kodenya kita masukkan di sini ya. Di sini. Oke, kita hapus saja yang ini. Kemudian seperti biasa kita membutuhkan inputan dari user. Untuk itu kita panggil dulu library dari Java, yaitu library scanner. Caranya kita import kemudian Java titik atil scanner seperti ini. Setelah scanner kita import, kita bisa pakai di sini. Caranya kita tulis scanner, kemudian nama variabelnya mungkin input aja ya, input, isinya new, kemudian scanner system.in seperti ini. Jangan lupa terakhir titik koma. Kemudian selanjutnya kita bikin dulu array-nya ya. Kita kasih komentar di sini. Komentar ini fungsinya untuk mempermudah ya. Misalkan mempermudah pembacaan source code kita, misalkan dibaca oleh programmer lain.
kita inisiasi array-nya ya. Yang pertama kita bikin array gaji ya. Mungkin variabelnya double, kemudian kita kasih kurung siku karena merupakan array, nama variabelnya gaji. Isinya kita pakai kurung kurawal. Yang pertama 5 juta, kemudian 6.500.000, 6.500.000 ini ya. Kemudian yang ketiga 9.500.000. Saya pakai underscore ini supaya mudah saja ya membacanya ya. Kemudian yang satunya array presentase lembur. Kita bikin sama aja, double, variabel namanya persen lembur ya, persen lembur. Isinya kurung kurawal 30, kemudian 32, 34, 36, terakhir 38. Jadi untuk array ini isinya itu bisa banyak ya. Ini kita panggilnya nanti sesuai dengan indeksnya ya. Jadi ya untuk indeks array itu dimulai dari 0. Jadi ini merupakan indeks 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Selanjutnya nanti kita bikin penghitungan gaji karyawannya lebih dari satu, bisa lebih dari satu karyawan ya. Maka kita bikin variabel di sini mungkin ulangi gitu, ulangi. Kita isi dengan y. Seperti ini. Kemudian untuk perulangannya kita pakai while ya. While jika ulangi ini itu sama dengan y, di dalam pemrograman Java itu case sensitif ya. Jadi mungkin kita bikin bagaimana kalau user itu menginputkan y kapital. Kita bikin di sini juga, atau ulangi itu sama dengan y besar. Jadi kalau seperti ini nanti aman ya. Jika ulangi itu sama dengan y kecil atau ulangi sama dengan y besar, itu tidak masalah. Maka jalankan program yang di dalam while ini. Yang pertama kita bikin inputan ya, seperti ini. Ini kita bikin print saja supaya tidak ke bawah. Masukkan nama karyawan seperti ini. Kemudian kita tangkap inputannya. Untuk nama itu variabelnya string. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel namanya nama karyawan seperti ini. Isinya itu input
next line seperti ini ya. Sebelumnya kita kasih komentar dulu ya di sini ya supaya enak. Inputan nama, kemudian golongan dan jam lembur karyawan seperti ini. Selanjutnya inputan yang selanjutnya adalah golongan ya. Masukkan golongan, itu isinya A, B atau C seperti ini. Kita rapikan supaya nanti bisa rata ya. Kita tangkap string juga, string golongan, isinya adalah input next seperti ini. Selanjutnya kita bikin inputan jam lemburnya ya. Masukkan jam lembur seperti ini. Oke, kita tangkap inputan jam lemburnya berupa integer ya. Integer, variabelnya jam lembur, isinya input next integer seperti ini. Yang selanjutnya kita menentukan gaji pokoknya ya. Menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Jadi kita bikin variabelnya dulu. Variabelnya tipe datanya double, kemudian gaji pokok kita isi value nya 0 ya, defaultnya adalah 0. Kemudian untuk menginisiasi gajinya kita pakai if. Jika golongan pakai equals ya, equals golongan ini A seperti ini. Jadi ini jika golongan itu sama dengan A gitu bacanya, maka gaji pokoknya itu kita ambil dari array yang di sini. Untuk mengambilnya berarti kita tinggal panggil variabelnya yaitu gaji, kemudian kita ambil indeksnya, indeks ke 0, karena untuk golongan A kan yang ini ya 5 juta, indeks ke 0 seperti ini. Selanjutnya
else if jika kita kopikan di sini aja ya supaya lebih cepat. Jika golongan itu B, jika golongannya B, maka kita ambil indeks ke 1 seperti ini. Kita ambil dari variabel gaji ini yang isinya array, indeks ke 1. Ini kurang tutup kurung ya, kurung awalnya. Kemudian else if golongannya itu C. Jika golongannya itu C di sini, maka kita ambil indeks yang kedua. Seperti ini. Kemudian jika user menginputkan selain itu, else selain inputan golongan A, B atau C, maka kita tampilkan pesan error seperti ini. Golongan yang Anda masukkan salah. Kemudian keluar dari sistemnya. Oke, kita sudah menentukan gaji pokoknya. Yang selanjutnya adalah kita hitung ya gaji lemburnya berdasarkan jam lemburnya. Kita kasih komentar dulu di sini. Menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Yang pertama kita bikin variabel dulu. Tipe datanya double. Jam lembur seperti ini kita isi dengan 0. Kemudian untuk menghitungnya kita pakai if juga ya. If jika jam lembur itu lebih besar atau sama dengan 1 dan jam lembur itu kurang dari atau sama dengan 4, maka gaji lemburnya ini bukan jam lembur ya, maaf, ini gaji lembur. Maka gaji lemburnya sama dengan kita ambil ini persentasenya, persen lembur isinya apa isinya? Nah, ini kan untuk menentukan 30 ini berarti kita kan harus masukkan 0 di sini. Saya tulis dulu seperti ini ya. Jadi jam lembur 1,
jam lembur kurangi 1. Jadi ini bacanya jika jam lembur itu antara 1 sampai 4 jam, maka gaji lembur itu dihitung dari persen lembur. Ini kan indeks ke 0 ya. Indeks ke 0 ketika jam lemburnya 1 ya dikurangi 1. Jadi 0. Ketika jam lemburnya nanti 2 dikurangi 1 nanti jadi 1. Itu udah cocok dengan array di sini kan, array mulainya dari 0 ya. Seperti ini. Ini dibagi 100 dulu ya, presentase kan dibagi 100, kemudian dikali dengan gaji pokok. Seperti ini. Jadi ini cara bacanya, jika jam lembur itu antara 1 jam sampai 4 jam, maka gaji lemburnya itu persen lembur diambil arraynya itu inputan dari jam lembur dikurangi 1. Kalau jam lemburnya 1 berarti ya persen lembur indeks ke 0 per 100. Indeks ke 0 berapa? Ini 30 per 100, 30% kali gaji pokok. Nanti kalau jam lemburnya diinputkan 2, maka persen lembur indeks ke 1, indeks ke 1 berapa? 32 per 100 kali gaji pokok. Sampai dengan jam lembur jam lemburnya 4 jam. Kemudian kalau 5 jam, else if 5 jam ke atas ya ini ya. Jika jam lembur itu lebih dari atau sama dengan 5 jam ke atas, maka isinya adalah gaji lembur sama dengan persen lembur indeks keempat ya, indeks keempat dikali dengan gaji pokok. Untuk yang jam kelima ini tidak bisa pakai ketentuan if yang pertama ini, karena kalau memang jam kelima bisa sesuai nanti. Jadi jika jam kelima maka persen lemburnya indeks ke 5 kurangi 1 4 sesuai. Tapi kalau jam lemburnya 6 itu nanti tidak sesuai, maka kita masukkan ke else if ini. Kemudian selanjutnya sudah kita hitung gaji lemburnya, menghitung total gaji. Langsung kita bikin di sini ya, tipe datanya double, kemudian total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur, seperti ini. Yang terakhir kita tampilkan ke layar ya semuanya, semua informasinya. Mencetak hasil ke layar. Yang pertama kita cetak nama karyawannya ya.
nama karyawan sama dengan kita isi dengan nama karyawan. Seperti ini. Kita kopikan saja ya supaya lebih cepat ya. Kemudian selanjutnya adalah gaji pokok. Kita isi dengan gaji pokok. Kemudian gaji lembur kita isi dengan gaji lembur. Yang terakhir total gaji kita isi dengan total gaji. Kemudian yang terakhir kita kemudian yang terakhir kita tanya ke user ya, apakah mau menghitung lagi inputan untuk melanjutkan atau tidak. Seperti ini. Jadi kita bikin print saja, kemudian hitung gaji karyawan berikutnya Y atau no, yes atau no, seperti ini. Jadi kita tawarkan ke user apakah mau menghitung gaji karyawan berikutnya. Jika Y variabel ulangi yang di atas kita isi dengan inputan dari user, yaitu input tipe yang next, kemudian chart, indeksnya 0. Seperti ini. Kemudian kita bersihkan dengan cara input titik next line, seperti ini. Kemudian scanner inputannya kita tutup ya. Di sini input close. Nah, seperti ini. Jadi coba kita running ya. Kita running. Coba kita masukkan nama karyawannya Iwan Setiawan. Kemudian misalkan golongannya adalah B, jam lemburnya 5. Muncul ya nama karyawan Iwan Setiawan, gaji pokoknya sesuai dengan golongannya, kemudian gaji lemburnya sesuai dengan perhitungannya. Coba kalau kita masukkan karyawan yang lain ya, misalkan kita Y, masukkan karyawan yang lain, Nasih Asid
lagi seperti ini, golongannya misalkan C, jam lemburnya 1. Nah, muncul juga. Dan kalau kita mau keluar, kita ketik N saja, maka akan keluar dari sistem. Tapi ini masih untuk perulangan ini masih ada sedikit kendala ya. Kalau kita pakai seperti ini, itu artinya kalau kita masukkan Y akan mengulangi. Tapi kalau kita masukkan selain Y, entah itu angka 1, 2 atau huruf apa saja, maka dianggapnya no. Dianggapnya no. Coba kita contohkan sekali lagi ya. Kita contohkan misalkan Anas, kemudian golongannya A, jam lemburnya 3. Apakah mau menghitung lagi? Coba kita pilih A gitu, maka akan dianggapnya no. Tapi tidak apa-apa, untuk sementara kita tulis seperti ini. Jadi demikian teman-teman untuk praktek pembuatan program sederhana untuk menghitung gaji karyawan dengan adanya array juga di sini, dan kita tambahkan sedikit yaitu pengulangan menggunakan while. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.